Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal ujian sekolah Matematika kelas 6 SD tahun 2023. Sudah siap semua? Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Hasil 1945 ditambah 3458 dikurang 4158. Ini merupakan soal yang cukup sederhana ya. Kita bisa menghitung dengan cara penjumlahan dan pengurangan biasa. 1945 ditambah 3458 hasilnya adalah 5.403. Setelah dijumlahkan, tinggal kita kurangkan dengan 4.158. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, adik-adik tidak ada masalah kan? Sudah lancar kan? Di sini kita hitung bareng-bareng ya. 13 dikurang 8 itu 5. Kemudian nolnya sudah dipinjam 1 jadi 9. 9 dikurang 5 4. 4 sudah dipinjam 1 jadi 3. 3 kurang 1 adalah 2. 5 dikurang 4 itu 1. Jadi hasilnya adalah 1245. Mudah bukan? Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Ruang rapat disediakan kursi yang ditata setiap baris sama banyak. Pak Adi mengikuti rapat duduk pada baris keempat dari depan. Jadi ini dia, baris keempat dari depan. Dan kelima dari belakang. Jadi, kursi Pak Adi ini yang kelima dari belakang. Di sebelah kanan Pak Adi terdapat 5 kursi. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di sebelah kiri terdapat 4 kursi. 2, 3, 4. Nah, sekarang kita hitung dulu. Jadi ada berapa kursi ya dalam ruangan? Untuk satu baris, ternyata ada 10 kursi. Bisa kita jumlah ya. Itu garis-garis yang telah Miss Sinta bikin. Setelah itu, ternyata ada 10 kursi setiap barisnya. Kalau ada 8 kolom, berarti ada 80 kursi. 10 dikali 8. Jadi di ruangan itu ternyata ada 80 kursi. Di soal dijelaskan bahwa terdapat 5 kursi yang tidak ditempati. Jadi 80 kursi yang ada di ruangan, kemudian 5 tidak ditempati, jadi peserta rapat yang hadir berarti 75. Sekarang nomor 3. Adik masih ingat kan? Untuk penjumlahan campuran, ketika ada tanda kurang bertemu dengan minus, maka cara cepatnya bisa kita hitung sebagai tanda tambah. Kemudian tanda tambah bertemu dengan tanda minus bisa kita hitung jadi kurang. Jadi min 476 ditambah 614 dikurang 751 adalah 613. Bagaimana? Sampai di sini belum ada masalah kan? Sekarang kita masuk ke soal yang keempat. FPB dari 48, 72, dan 96 adalah, adik-adik masih ingat FPB kan? FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan pohon faktor. Jadi, untuk menentukan pohon faktor ini, kita membaginya dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 2 dan dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini 48 kita bagi 2,
kemudian dibagi 2 sampai hasilnya. Oke. Kemudian 72 juga kita bagi 2, 36, dibagi 2, 18, dibagi 2, 9, kemudian dibagi 3, hasilnya 3. Hal yang sama juga kita lakukan kepada 96. 96 dibagi 2, 48. Nah, karena ternyata 48 tadi udah kita hitung, untuk menghemat waktu, kita tidak hitung lagi ya kelanjutannya, kita pakai hasil dari 48 yang tadi. Sekarang coba kita lihat dulu. Faktor dari 48 ini ternyata 48 adalah 2 pangkat berapa ya? Kita hitung ada berapa buah 2-nya. 1, 2, 3, 4. Karena 2-nya ada 4, jadi 2 pangkat 4 dikali 3. Karena 3-nya hanya 1, berarti 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian 72. Kita hitung juga 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3. Kemudian dikali 3. 3-nya ada berapa? Nah, betul, 2. Jadi, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kemudian, untuk 96, itu kan 2 dikali 48. Nah, jadi 2 dikali, tadi 48-nya berapa? 2 pangkat 4 dikali 3. Kita pakai yang awal tadi ya, yang udah kita hitung. Karena 2 dikali 2 pangkat 4 itu artinya 2-nya ada 5 kali. Jadi 2 pangkat 5 dikali 3. Adik-adik masih ingat cara untuk menghitung FPB? FPB kita cari yang angkanya sama dengan pangkat terkecil. Di sini angkanya sama-sama ada 2 dan sama-sama ada 3. Kita lihat ya, 2-nya ada 2 pangkat 5, ada 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Yang paling kecil yang mana ya? Ya, 2 pangkat 3. Kemudian untuk 3-nya ada 3 pangkat 2, dan ada 3. Berarti yang paling kecil adalah 3. Karena 3 artinya 3 pangkat 1 ya. Jadi, FPB-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang kita masuk nomor 5. Alia, Bella, dan Cinta berlatih menari di sanggar yang sama. Mereka bertiga berlatih menari bersama pada tanggal 14 Februari. Alia berlatih menari setiap 5 hari sekali. Bella 8 hari sekali. Cinta 4 hari sekali. Mereka bertiga bersepakat berlatih menari mundur seminggu dari jadwal yang sudah ditentukan. Mereka bertiga berlatih menari bersama untuk kedua kalinya pada tanggal. Nah, adik-adik, jika adik-adik menemukan soal seperti ini, kita menggunakan penghitungan KPK. Masih ingat KPK kan? Cara menghitungnya hampir sama dengan FPB. Kita menggunakan pohon faktor. Nah, jika kita gunakan pohon faktor, maka kita akan mendapatkan bahwa 4 adalah 2 pangkat 2 dan 8 adalah 2 pangkat 3. Untuk menghitung KPK, adik-adik masih ingat caranya? Untuk KPK, kita ambil semua angkanya, kemudian untuk angka yang sama, kita ambil yang pangkat terbesar. Di sini ada 2 pangkat 2 dan ada juga 2 pangkat 3. Jadi kita ambil yang 2 pangkat 3. KPK 2 pangkat 3 dikali 5. Atau 8 dikali 5. Hasilnya 40. Jadi mereka akan berlatih menari bersama 40 hari setelah tanggal 14 Februari. Nah, di sini kan
ada penjelasan bahwa mereka akan berlatih menari mundur seminggu dari jadwal yang sudah ditentukan. Mundur seminggu artinya mundur 7 hari. Jadi mereka berlatih kembali bukan 40 hari lagi, tapi 47 hari lagi dari tanggal 14 Februari. Adik-adik ingat kan? Februari itu 28 hari jika tidak kabisat. Jadi bulan Maret itu akan dimulai setelah 14 hari dari tanggal 14 Februari. Jadi menghitungnya 47 dikurang 14 yaitu 33. Jadi mereka akan berlatih menari bersama yaitu pada 33 hari setelah Maret, pada tanggal 33 Maret. Nah, karena bulan Maret ini hanya 31 hari, maka hari ke-32 dan hari ke-33-nya itu adalah bulan April. 33 Maret sama dengan tanggal 2 April. Jadi jawabannya adalah C. Adik-adik sudah paham? Sekarang kita masuk ke soal yang ke-6. Hasil 7/4/5 dikurang 3/3/4. Di sini, jika ada pecahan campuran untuk penjumlahan dan pengurangan, bisa kita hitung terpisah. 7 dikurang 3 kan 4, kita simpan dulu angka 4-nya. Lalu untuk pecahan biasanya kita hitung. 4/5 dikurang 3/4 ditambah 3/2. Sebenarnya adik-adik juga bisa jika pecahan campurannya ingin diubah ke pecahan biasa semua. Jadi misalnya 74/5 mau diubah dulu jadi 39/5. Boleh saja, tapi angkanya jadi lebih besar. Jadi di sini Miss Sinta untuk menghemat waktu dan mempermudah penghitungan, 7 dikurang 3-nya dihitung terpisah yaitu 4. Barulah 4/5 dikurang 3/4 ditambah 3/2. Nah, di sini kita cari ya, kita samakan penyebut ya. 5, 4, dan 2. Penyebutnya kita bisa menggunakan 20. 20 dibagi 5 itu 4, dikali 4 16. Sekarang kita samakan pembilangnya bagian atasnya. 16/20 dikurang 15/20 ditambah 30/20. 16 dikurang 15 itu 1. 1 ditambah 30 berarti 31/20. 31/20 ini bisa kita ubah ke pecahan campuran. 1 11/20. Nah, di sini ada pecahan campuran 1 ya. Si 1 ini bisa kita jumlahkan dengan 4 yang sudah kita simpan tadi. 4 ditambah 1 yaitu 5. Jadi jawabannya adalah 5 11/20. Sekarang 7. Urutkan pecahan dari yang terbesar. Jadi, jika ada soal seperti ini, adik-adik bebas. Boleh diubah semua ke desimal, atau diubah semua ke persen, atau diubah semua ke pecahan, terserah adik-adik. Gunakan cara yang menurut adik-adik paling mudah. Di sini, Miss Sinta akan mengubah semuanya ke desimal, atau ke tanda koma ya. Jadi 47/8 ini akan kita ubah menjadi 4, berapa ya? Caranya si pecahan 7/8 itu kita bagi dulu. Karena 7 tidak bisa dibagi menjadi 8, kita jadikan dia 70. Jadi hasilnya 0, 70 dibagi 8 itu 8. 8 kali 8 64. Ada sisa 6. Kita kasih 0 lagi. 60 dibagi 8 itu adalah 7. 7 kali 8 56. Dan masih ada sisa lagi 4. Supaya habis,
kita tambahkan kembali 0. 40 dibagi 8 adalah 5. Jadi 7/8 adalah 4,875. Nah, kemudian kita ubah lagi yang persen, 484%. Jadi karena persen tinggal kita bagi 100, hasilnya 4,84. Ada 2 angka di belakang koma. Lalu 24/5 kita bagi ya, 24 dibagi 5 itu berapa ya? 24 dibagi 5 itu 4. 4 kali 5 20. Kemudian dikurang, sisanya 4. Kita pinjam 0. 40 dibagi 5, yaitu 8. Udah habis ya, 8 kali 5 ini 40. Jadi 24/5 adalah 4,8. Sekarang 97/20. 97 dibagi 20 itu hasilnya 4. 4 dikali 20 adalah 80. Kita kurang, itu 17. 17 kita kasih 0. Jadi 4, 170 dibagi 20 adalah 8. 8 kali 20 itu 160. Kurang lagi, sepuluh, kita kasih 0 ya. 100 dibagi 20 itu 5. Maka 97/20 adalah 4,85. Nah, di sini dia minta kita untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Jadi kita bisa lihat ya, 4,875, 4,84, 4,89 tadi juga ada ya, 4,8, 4,85, mana yang terbesar? Adik-adik harus ingat, 4,8 itu artinya 4,80. Jadi terserah ya, mau ditulis 4,8 boleh, 4,80 juga boleh. Jika diurut, maka jawabannya adalah B. 89 dulu, baru 875, baru 85, 84, dan 80. Sekarang nomor 8. Adik-adik masih ingat akar pangkat 3? Akar pangkat 3 dari 4096 adalah berapa ya? Akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16. Jadi tinggal dihitung ya, 143 tambah 153 kurang 16 adalah 280. Cukup mudah bukan? Sekarang kita masuk ke soal yang ke-9. Sebuah perusahaan konveksi dapat menjahit 150 potong pakaian selama 6 hari. Banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari adalah... Untuk soal seperti ini,
kita bisa menghitung dalam satu hari kira-kira berapa ya yang bisa dijahit oleh perusahaan konveksi ini. Caranya 150 potong dalam 6 hari. Jadi dalam sehari 150 dibagi 6. Berapa ya 150 bagi 6? Adik-adik boleh lanjutkan pembagiannya. Nanti kita akan dapat hasil 150 dibagi 6 adalah 25. Jadi dalam sehari, si perusahaan konveksi ini dapat menghasilkan 25 potong pakaian. Jadi kalau dia tanya dalam 21 hari, berarti 25 potong tadi dikali 21 hari. 25 dikali 21 adalah 525. Jadi dalam 21 hari sebanyak 525. Sekarang 10. Pak Hernung merentangkan tali antara dua tiang. Ia mempunyai 4 utas tali yang berbeda. 2 tali sama panjang katanya, yaitu 4,67 meter. 2 tali yang lain 456 cm dan 46,3 desimeter. Pak Hernung menyambungkan keempat tali dengan mengikatkan antar ujung tali sepanjang 190 mm. Jadi di sini semuanya kita ubah ke meter ya, karena nanti hasilnya dalam bentuk meter. Jadi 4,56 meter, 4,63 meter, terus juga 0,19 meter. Selanjutnya, ia mengikatkan masing-masing ujung tali tersambung pada kedua tiang. Ikatan dalam tiang masing-masing menggunakan 32 cm. Jarak kedua tiang tersebut adalah... Jadi ini nanti bisa kita gambarkan ya. Jadi ingat dulu, langkah pertamanya, karena di sini dia bilang jarak kedua tiangnya dalam meter, maka semuanya harus adik-adik ubah ke dalam meter. (0,19 meter), 0,32 meter. Nah, sekarang kita hitung dulu panjang tali kita berapa ya. Bentuknya nanti akan seperti ini. Tali, ikatan, tali, ikatan, tali, ikatan, tali. Karena dia bilang ada 3 buah ikatan. Kita hitung dulu. Panjang tali kita 4,67 ditambah 4,56 ditambah 4,63. Oh iya, tadi 4,67-nya ada 2 tali ya. Jadi 4,67-nya 2 buah, karena dia bilang 2 tali sama panjang, yaitu 4,67. Jadi kita jumlahkan dulu. 4,67 tambah 4,67 tambah 4,56 tambah 4,63. Jumlah tali ini akan kita kurangkan dengan jumlah tali pengikatnya, yaitu 3 dikali 0,19, karena ada 3 tali pengikat. Jadi jumlah tali kita itu 18,53 dikurang dengan tali pengikat yang dibutuhkan, yaitu 0,57. Jumlah tali dikurang dengan yang kita butuhkan untuk pengikat, berarti nanti akan ada sisa panjang tali sejumlah 17,96 meter. Ini tali sisanya. Nah, tali sisa ini
Kemudian ikatan dalam tiang akan kita kurangkan dengan ikatan tiang. Karena ada dua ikatan tiang di kiri dan di kanan, maka 17,96 dikurang dengan 2 dikali 0,32. Maka hasilnya adalah 17,32. Jadi jawabannya adalah B. Nah, adik-adik, untuk soal matematika ini ada 25 soal. Untuk bagian pertama ini kita bahas sampai 10 dulu ya. Kemudian untuk bagian 2 nanti akan Miss Sinta bahas nomor 11 hingga nomor 25. Bagaimana? Sampai di sini adik-adik sudah paham? Jika ada bagian yang adik-adik tidak paham, boleh sebutkan di kolom komentar. Jika ada waktu, Miss Sinta akan menjelaskan kembali. Terima kasih ya telah belajar bareng Miss Sinta. Sampai jumpa lagi.